Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini marilah pembelajaran kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat? Anak-anak sudah sholat duha? Sudah sarapan? Keluarga semuanya sehat? Mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat. Anak-anak, kalian belajar di rumah merasa nyaman atau tidak nyaman? Rindu sama teman? Rindu sama bapak ibu guru? Rindu dengan kantin? Dengan kondisi yang tidak memungkinkan memaksa kita untuk belajar di rumah, harus berpisah dengan bapak ibu guru. Itu semua karena keadaan. Mudah-mudahan ilmu yang kamu peroleh di rumah juga bermanfaat. Amin. Anak-anak, kemarin Bu Guru sudah mengirim tugas. Ternyata anak-anak mampu mengerjakan. Nilainya bagus semua. Mengerjakan tanpa menemui suatu kesulitan. Anak-anak, di pagi hari ini Ibu Guru mau menerangkan apa yang sudah kamu pelajari, yaitu di bab 3 tentang karakteristik daerah dalam rangka NKRI. Apa yang sudah kalian baca? Di situ kamu sudah menemukan berapa jumlah penduduk Indonesia, berapa luas wilayah Indonesia, berapa banyaknya pulau di Indonesia, berapa provinsi di Indonesia. Sehingga dengan banyaknya kondisi yang seperti itu, pulaunya lebih kurang 17.000, penduduknya 240 juta, wilayahnya seluas 5 juta kilometer persegi, provinsinya ada 34 provinsi. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu akan memberikan karakteristik yang beda-beda. Dengan perbedaan karakteristik juga akan memberikan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Perbedaan, tidak boleh anak-anak perbedaan itu dijadikan suatu bahan untuk perpecahan, itu tidak boleh. Sehingga dengan perbedaan menjadikan kita kaya. Perbedaan menjadi suatu alat pemersatu bangsa. Mengapa perbedaan kok menjadi alat pemersatu? Karena kita semakin banyak beda, kita saling memberi dan saling menerima. Apa yang tidak sama dengan kita, berusaha kita pelajari. Semakin banyak yang kita pelajari akan memberikan wawasan bagi kita. Dengan banyak perbedaan akan mempererat persatuan kita. Asalkan kita mau menerima perbedaan, kita mau menghargai suatu perbedaan. Luas wilayah yang beda, yang luas, pulaunya banyak,
itu otomatis akan memberikan kita karakteristik yang banyak. Letak wilayah Indonesia ada yang wilayah udara, ada yang di daratan, ada yang di perairan. Yang dihuni oleh seluruh rakyat banyak yang di daratan. Nah, di daratan pun masih banyak lagi. Ada yang menempati dataran tinggi, ada yang menempati dataran rendah, ada yang menempati daerah pantai, ada yang di perkotaan, ada yang di pedesaan. Dengan kondisi yang seperti itu juga akan memberikan apa itu? Adat yang berbeda-beda. Adat orang kota mungkin beda dengan adat orang desa. Adat yang di pantai beda dengan orang yang tinggal di pegunungan. Itu semua akan menimbulkan budaya yang beda. Terus lagi, apa itu potensi daerah? Kemampuan masing-masing daerah. Tadi sudah tahu kita bahwa ada 34 provinsi. 34 provinsi itu pasti mempunyai potensi yang tidak sama. Daerah itu mempunyai kemampuan yang tidak sama. Dengan potensi yang tidak sama akan menimbulkan mata pencaharian yang beda, sehingga mata pencaharian orang yang ada di pantai dengan mata pencaharian orang yang ada di perkotaan itu tidak sama. Juga akan menimbulkan perilaku sosial yang tidak sama. Perilaku orang pedesaan, perilaku orang perkotaan, perilaku orang yang di pantai, perilaku orang yang di daerah pegunungan itu pun tidak sama. Kebudayaan daerah itu pun pada akhirnya perbedaan-perbedaan di atas tadi semua akan menimbulkan kebudayaan daerah yang beda-beda. Kita mempunyai banyak agama, kita mempunyai banyak kesenian, kita mempunyai sistem sosial yang beda. Ada yang memakai patrilineal, ada yang memakai matrilineal, ada yang memilih garis bapak, ada yang memakai garis dari ibu. Itu pun masing-masing daerah itu tidak sama. Dengan keberagaman itu akan menjadikan suatu kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kekayaan itu kita bisa saling memberi, saling menerima, yang pada akhirnya digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Mengapa kok perbedaan itu bisa menjadikan alat pemersatu? Perbedaan itu bisa menjadi alat pemersatu apabila perbedaan itu tidak kita rasakan. Yang ada adalah kita saling menghargai. Perbedaan itu kita saling menghargai. Kita saling menghargai perbedaan sehingga kita enggak merasa bahwa ini beda. Yang ada hanyalah kita menjadi, kalau kita perbedaan itu saling memberi, saling menerima, kita menjadi kaya wawasan, ya, kaya kesenian, kita menjadi tahu tentang apa saja. Anak-anak yang ibu sayangi, ya, contoh di dalam kelasmu. Di dalam kelasmu itu kan anak 30, itu kan nggak sama. Berangkat dari latar belakang pendidikan yang tidak sama, dari ekonomi yang tidak sama. Nah, dengan perbedaan itu di kelasmu kamu tidak kamu jadikan, oh temanku ini beda dengan saya.
Karena kita itu saling menghargai. Karena kita itu nggak mungkin anak 30 itu berangkat dari ekonomi, pendidikan dan sebagainya sama, itu nggak mungkin. Bagaimana kalau kita itu supaya bersatu, kita harus menghargai satu sama lain. Bagaimana cara menghargai? Cara menghargai perbedaan itu antara lain kita itu harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Contoh, ada acara yang di lingkungan kita, mungkin ada acara yang berkaitan dengan kepentingan bersama, atau tetangga ada yang mendapatkan musibah, kita sudah mempunyai rencana untuk berbelanja, maka kita harus mengutamakan dulu yang kepentingan orang lain tadi, belanjanya itu kita tidak jadi berangkat. Kedua, bagaimana cara menghargai? Kita harus meningkatkan rasa setia kawan. Kita pada kawan itu harus setia. Jadi kita harus saling menyayangi, harus saling membantu, saling menolong. Lagi kita tidak boleh mempunyai rasa yang egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau saya ini sudah cukup, nggak mau memikirkan temannya. Jadi kamu mengerjakan tugas sudah selesai, temannya belum selesai karena pensilnya habis atau gimana. Kita itu harus tidak boleh egois, harus juga memikirkan temannya. Lagi kita harus menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain kita hargai. Harus kita itu juga menghormati orang lain. Orang lain tuh nggak boleh kita remehkan, kita harus menghargai. Nah, cara-cara yang seperti itu akan membuat kita menjadi orang yang mempunyai rasa persatuan. Jadi kita nggak terpecah belah, kita bersatu. Jadi cara-caranya meskipun kita beda, kalau kita itu mempunyai cara-cara seperti itu, insya Allah perbedaan itu akan menemukan suatu persatuan. Anak-anakku, marilah kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita, supaya hidup kita akan lebih damai, lebih sejahtera. Lebih-lebih kondisi yang kita alami sekarang ini. Kita dalam kondisi yang susah ya enggak, tapi nyaman ya tidak nyaman. Karena adanya wabah penyakit, kita menjadi was-was, supaya kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah tetap memberi kesehatan kepada kita. Bagaimana kesehatan kita itu dapat kita peroleh? Yaitu dengan cara kita juga kompak, kita bersatu. Jadi bersatu, kompak. Kalau ada aturan tidak boleh keluar, ya semua kompak. Kalau enggak darurat, kalau enggak penting itu ya tidak keluar. Kita harus kompak, ada aturan pakai masker. Kita ya bersatu, kompak semuanya juga harus pakai masker. Nah, dengan seperti itu kita nanti juga akan enak, kita akan selalu sehat. Nah, semua itu adalah memerlukan rasa persatuan. Nah, sehingga kalau kita itu menjadi orang yang bijak, selalu menghargai suatu perbedaan,
Orang lain harus kita hargai. Perbedaan seakan tidak ada. Karena kita menghargai, kita selalu rukun, tidak ada perpecahan, persatuan terwujud, damai sejahtera insya Allah juga akan terwujud. Sekali lagi, mari kita tingkatkan berdoa, mudah-mudahan kita tetap sehat, wabah yang melanda di negara kita cepat sirna, sehingga kita bisa belajar bersama, kita bisa kembali ke sekolah, kita kumpul bersama, belajar bersama, kembali dalam keadaan sehat. Amin. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru, acara ini, mengajar ini kita tutup cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.